Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas sistem informasi manajemen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Berliana Utahayan sebagai moderator, yang kedua Elizabeth, ketiga Budi Asrori, keempat Fajri Aulia, kelima Fitrah Ramansyah, keenam Martina Navratilova, ketujuh Ricky Febrian Panggabean. Bab 1, konsep sistem. Pengertian konsep sistem. Konsep sistem merupakan sistem yang baik pada saat digunakan untuk organisasi pemerintahan maupun organisasi bisnis atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Suatu sistem mempunyai ciri-ciri. 1. Sekumpulan elemen, komponen dan subsistem. Kedua, bekerja sama secara harmonis. Ketiga, berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang keempat, mempunyai tujuan dan bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk sistem. Bentuk-bentuk sistem terdiri dari 1. Sederhana versus kompleks. 2. Terbuka versus tertutup. Ketiga, stabil versus dinamis. 4. Beradaptasi versus tidak beradaptasi. 5. Permanen versus tidak permanen. Elemen-elemen dari sistem komputer terdiri dari 1. Central Processing Unit. 2. Control Unit. 3. Arithmetic and Logic Unit. 4. Logika Primary Storage Unit. Jenis-jenis sistem itu terdiri dari dua bagian, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan luar organisasi. Sistem tertutup adalah suatu sistem dengan 3 elemen kontrol, tujuan, mekanisme kontrol, dan lingkungan umpan balik. Berdasarkan asal-usul kejadian sistem terdiri dari yang pertama sistem alamiah, yaitu suatu kesatuan yang berfungsi berdasarkan kejadiannya tanpa dipengaruhi atau diatur oleh manusia. Yang kedua, sistem buatan manusia, yaitu suatu kesatuan yang diciptakan manusia yang berfungsi untuk menjalankan kehidupannya. Kriteria dasar untuk mengklasifikasikan sistem bisa dibaca dalam tabel berikut. Komponen sistem. Yang pertama, tujuan. Tujuan menjadi pendorong untuk mengarahkan sistem. Yang kedua, masukan. Masukan adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran dapat berupa barang. Yang ketiga, proses. Proses merupakan bagian untuk melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan bernilai bagi manusia. Yang keempat, keluaran. Pada sistem informasi, keluaran dapat berupa informasi, saran, cetakan, laporan, dan lain-lain. Yang kelima, batasan sistem. Batasan sistem adalah pemisah antara sistem dengan daerah di luar sistem atau lingkungan. Yang keenam, mekanisme. Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik. Umpan balik digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketujuh, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Baiklah, saya Martina Navratilova akan melanjutkan bacaan dari teman saya sebelumnya tentang bab 2, yaitu konsep informasi. Informasi adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan keunggulan pesaing. Maka dari itu, informasi merupakan salah satu aset yang berharga bagi perusahaan.
pemanfaatan informasi untuk mendukung kinerja perusahaan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. 4. Pemanfaatan informasi mampu memperbaiki kinerja perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, menurunkan risiko harga yang ada. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan bisnis yang lebih baik. Yang keempat, peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk menurunkan biaya. Definisi data. Data adalah fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Pengolahan data adalah seluruh kegiatan penanganan informasi. Pengolahan data merupakan sejumlah operasi atau langkah yang dilakukan dalam menangani satuan-satuan data dari pencatatan awal hingga pencatatan akhir. Tujuan pengolahan data, contoh pengolahan data yaitu pertama, perhitungan. Setiap perintah pembelian penjualan menyebutkan dan menjelaskan jumlah item-item yang dibeli atau dijual. Yang kedua, komunikasi setiap pemesanan yang dikirimkan kepada pelanggan atau kepada perusahaan yang menjadi supplier atau pemasok barang tersebut. Perangkat keras komputer. Perangkat keras terdiri dari 3 komponen, yaitu unit input, unit pengolahan, dan unit output. Unit masukan atau unit input. Unit input memasukkan data ke dalam sistem komputer. Tujuannya adalah untuk memungkinkan atau membantu operator dalam berkomunikasi dengan komputer. Alat pembaca kartu atau card reader, pembaca pita atau tape reader, penyaring gambar optik atau optical scanner. Unit pengolahan atau the processing unit. 1. Unit pengendali atau control unit, yaitu melaksanakan perintah yang diterima. 2. Unit logika aritmetika atau arithmetic logic unit adalah manipulasi data. Unit memori utama atau main memory unit adalah unit menyimpan informasi. Unit keluaran atau unit output. Unit keluaran adalah semua informasi yang telah diolah dicetak dalam bentuk laporan. Manfaat pengolahan data. Itu manfaat pengolahan data dapat digolongkan menjadi manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Baiklah, saya Huda Sori akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, penerapan komputer dalam bisnis. Penerapan pengolahan data dalam kegiatan bisnis dan industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, industri. Komputer melayani perusahaan dan dalam kegiatan memproduksi alat-alat rumah tangga. Yang kedua, pemerintahan. Untuk data kependudukan dan perpajakan, komputer memperbaharui, memelihara atau menyimpan dan menganalisis suatu arsip induk yang didesentralisasi yang terdiri dari ratusan jutaan perkiraan. Yang ketiga, perbankan. Operasi perbankan sangat tergantung pada komputer dan pengolahan data yang diperlukan. 4. Asuransi. Kebanyakan perusahaan asuransi menyimpan informasi yang mutakhir tentang pemegang polis asuransi. Yang kelima, toko retail. Kebanyakan toko-toko menggunakan komputer untuk mengautomatisasikan proses penjualan. Sistem penjaring gambar scanning system digunakan untuk mencatat informasi terpenting seperti pengendalian persediaan, perintah pembelian, dan lanjut ke bentuk-bentuk informasi. Yang pertama yaitu informasi uraian, contohnya seperti laporan keuangan. Yang kedua, informasi rekapitulasi, contohnya seperti neraca. Yang ketiga, informasi model. Keempat, informasi statistik. Yang kelima, informasi model. Dan keenam, informasi simulasi. Lanjut ke kualitas informasi. Informasi dapat berguna atau tidak berguna bagi pemakainya, tergantung pada kualitas informasi yang diperoleh. Baik tidaknya suatu informasi ditentukan oleh isi informasi, waktu penyajian, dan bentuk informasi. Baiklah, saya Riki Febrian Panggabean dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu ada 6 persyaratan isi laporan yang baik. Yang pertama, akurasi atau ketetapan, yaitu ketepatan
informasi dengan objek yang diwakili lengkap bukan berarti semakin banyak semakin baik. Yang kedua, relevansi, yaitu kesesuaian antara informasi yang diperoleh dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu cukup tidaknya informasi digunakan sebagai bahan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, ringkas, yaitu jumlah informasi yang ditampilkan tidak berlebihan. Yang kelima, lingkup atau cakupan, yaitu informasi yang disampaikan harus dapat meliputi semua objek yang disampaikan. Yang keenam, yaitu kinerja informasi, yaitu seberapa sering satu informasi dapat berguna bagi pembuat keputusan. Jenis-jenis sumber daya informasi. Yang pertama, perangkat keras komputer. Yang kedua, perangkat lunak komputer. Yang ketiga, perangkat spesialis informasi. Yang keempat, pemakai. Yang kelima, fasilitas. Yang keenam, database. Dan yang ketujuh, informasi. Baiklah, itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Apabila kami ada kesalahan atau kesilapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.